Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojonegara dan Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Bojonegara yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan satu apapun. Pada hari ini saya Fitri Yeni selaku moderator akan memandu acara mengenai diseminasi budaya positif yang akan nanti dipaparkan oleh Bu Dede Nuraini, yang akan dilaksanakan di hari ini yang sangat cerah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan susunan acara. Yang pertama, 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Doa dan penutup. Untuk memulai acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Bojonegara. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada rekan-rekan guru, yang terhormat juga kepada Ibu Dede yang sebentar lagi akan menyampaikan atau menjelaskan tentang tutorial terkait dengan diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa diseminasi budaya positif adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga budaya yang positif, yang ramah lingkungan, yang ramah terhadap keberagaman, 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 yang ramah terhadap keber
Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Demikian juga tentunya kita berikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjadi umatnya dan insyaallah bisa sampai nanti pada yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengikuti acara tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif kalau di lingkungan sekolah itu tentunya berakar pada sikap dari peserta didik. Sekolah kita merupakan wadah pendidikan yang tentunya akan melahirkan generasi penerus yang pertama tentunya bertakwa kepada Tuhan. Tentu selanjutnya harapan kita sebagai seorang pendidik, peserta didik yang kita harapkan itu akan terpenuhi. Yang pertama terpenuhinya segi pengetahuan, yang kedua sikap dan keterampilan. Nah, pada budaya positif ini tentu terkait dengan sikap. Tapi salah satu semuanya itu berkaitan tentang moral yang ditunjukkan kepada peserta didik. Tentunya ini menjadi tanggung jawab. Bagaimanapun peserta didik perlu kita beri siraman-siraman yang bisa membentuk karakter positif. Terkait dengan diseminasi budaya positif, kalau yang saya baca itu baik itu di ruang kelas masing-masing maupun kesepakatan atau di sekolah, di lingkungan sekolah maksud saya, itu harus ada kesepakatan. Kesepakatan di sekolah biasanya aturan tata tertib. Sementara kalau di ruang kelas itu kesepakatannya antara pihak guru dan juga wali kelas. Nah, kesepakatan itu tentu terkait dengan upaya kita agar siswa dapat membentuk karakter yang bisa memberi contoh kepada teman. Setelah kesepakatan itu terjadi, tentunya bagi siswa yang mengalami permasalahan biasanya kan ada hukuman. Nah, pada budaya positif, kalau yang saya baca ini mudah-mudahan jelaskan seperti apa ya, tanpa ada hukuman, malah melahirkan ide-ide dari kesalahan itu untuk mencari alternatif agar siswa itu bisa mencari sesuatu yang menjadi sisi positif, ada intrinsik positif dari kesalahan yang dilakukan. Nah, kalau berbicara tentang budaya positif, saya ingat ketika mengikuti kegiatan kepramukaan, apabila salah satu anggota atau peserta itu salah, itu biasanya disuruh menyanyi
atau disuruh untuk melakukan kuis dan sebagainya. Jadi tanpa ada hukuman. Kalau hukuman berarti sudah masuk tindak kekerasan. Kita menghindari bullying, baik bullying itu secara verbal maupun secara fisik. Nah, hukuman-hukuman itulah yang harusnya kita hindari. Nah, dengan budaya positif ini di lingkungan SMP Negeri 2 Bojonegara akan melahirkan nanti peserta didik yang bisa menjaga kewibawaan dari lingkungan SMP negeri kita yang kita cintai, sehingga tanpa ada lagi berita-berita yang negatif, terutama khususnya di lingkungan SMP Negeri 2 Bojonegara. Tidak ada lagi berita kekerasan, berita perkelahian dan sebagainya. Kenapa? Karena kita telah terisi dengan berbagai sisi positif yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Dede. Begitu juga filosofi yang dibawakan oleh tokoh pendidikan kita. Tokoh pendidikan kita tidak lain dan tidak bukan adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu memberikan pembelajaran berpusat pada anak didik. Ini memang sudah tidak mengalami tidak mengalami kemunduran, malah tetap terpakai. Memang seperti itulah kenyataan di dalam dunia pendidikan. Itu saja barangkali, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bojonegara, Pak Parung SPD, yang sangat luar biasa. Acara berikutnya yaitu doa dan penutup kepada Bapak Ustadz Somad. Dimohon untuk bisa memimpin kami. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniya wa ala kulli syai'in khususan ila maqasid syahri hadil hadat yabudan en Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ya rabbal alamin sayyidina sayyidina wa ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa taqabbal ya jalal majid wa tuballighuna ila ayatin min ayat wa ta'lamuna Rabbil alamin qulubana wa qawya ya anna wa qulubana wa qawya ya Rabbil alamin qulubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatin wa li talabina wa li jamil muslimin muslimat wa mu'minin nas'aluka min rahmatika wa azai maghfiratik wa rahmatika qaribin wa salamun billah wa hajatan ya rabbal ya arhamar rahimin nas'aluka al-huda wa taqwa wa fadila nas'aluka al-afata fid dunya wal akhirah nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da' Allahumma
guru yang telah menyempatkan hadir di siang-siang ini yang harusnya berbuat cantik, yang harusnya ada istirahat dari segala aktivitas. Saya mengucapkan terima kasih telah bisa hadiri acara diseminasi budaya positif ini. Mungkin budaya positif ini ada di PMM. Ya, dan di dalam budaya positif ini ada di PMM yang makanya saya mengambil budaya positif sekaligus memberikan sedikit penerangan di PMM agar kita sama-sama mendapatkan sertifikat di PMM, menambah sertifikat. Saya juga masih belum sampai SMS nyata, tapi ada sebagian besar itu tentang kesepakatan kelas yang paling mudah untuk aksi nyata di PMM. Sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya, Mak. No matter what you do with your Cooler Master gear, you can always make it yours. Make it yours when you're working. Di sini saya menyampaikan diseminasi tentang sebenarnya refleksi ke diri sendiri, karena saya banyak kekurangan, banyak lagi yang harus saya aplikasikan. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif ini, mewujudkan disiplin di sekolah kita tercinta. Saya banyak kekurangan, apalagi dengan anak-anak tercinta sekali. Saya masih belajar, akan terus belajar. Makanya saya ikut guru penggarap. Motivasi saya ikut guru penggarap. Pertama, saya itu ingin memvariasikan pembelajaran di
pertama. Yang kedua, perilaku saya ke murid ingin lebih baik lagi, terutama emosi. Yang saya terus terang belum bisa menjaga emosi yang meledak. Ya, curhat dulu ini perasaan hati. Oke. Ulang yuk. Oke, di sini konsep utama budaya positif adalah perubahan paradigma baru, 5 posisi kontrol, disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, serta segitiga restitusi. Dalam pembelajaran paradigma baru berdasarkan profil belajar Pancasila, itu dirancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang berdasarkan dengan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu, apa profil pelajar Pancasila? 1. Bertakwa kepada Tuhan. Ambilnya nanti di suaminya aja ya. Oke, boleh lanjut. Di sini kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada, kalau dalam stimulus respon realitas kebutuhan sama, sedangkan teori kontrol itu realitas kita itu berbeda. Kemudian kita semua orang melihat yang sama dalam paradigma dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu yang dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selain itu, dalam stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan, pada saat gagal. Nah, kalau dalam teori kontrol itu tidak ada pemaksaan, hanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, kalau dalam stimulus respon kita akan berpikir menang atau kalah, tetapi di sini teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Oke, dalam disiplin positif kita memaknai disiplin dengan sesuatu yang harus mendisiplinkan orang agar patuh pada peraturan yang ada, sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik, sehingga menimbulkan budaya positif bagi peserta didik maupun kita pendidik dengan kesadaran penuh dari diri sendiri tanpa adanya hukuman, ancaman, atau imbalan dan penghargaan. Di sini ada beberapa nilai kebajikan dari beberapa institusi. Itu sama aja sebenarnya kayak berkolaborasi, toleransi, usaha, perusahaan dan sebagainya. Nah, kita akan mengacu kepada kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang disebut kebutuhan dasar. Kemudian yang memiliki tujuan tertentu, ada yang
punya tujuan tertentu dan kita akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Di sini kebutuhan 5 kebutuhan dasar. 1, bertahan hidup. Misalnya ada orang siswa murid kita ditonjok, dia tonjok balik. Nah itu bertahan hidup. Nah, kemudian ada rasa kasih sayang dan terima. Mungkin ada siswa kita yang jalan-jalan depan, dia pengen diperhatikan oleh kita. Atau kebebasan. Jadi yang pengen tidur aja di kelas waktu belajar, mungkin yang pengen bebas. Kemudian ada penguasaan ini identik dengan kemuliaan. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan ini semua murid anak-anak dasar, contoh kecil aja mengobrol di kelas. Motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosling itu ada dalam Restitusi School Discipline dalam bukunya. Di sini 3 perilaku manusia itu didasarkan untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Rata-rata motivasi ekstrinsik ya dari luar, menghindari hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau menjadi orang yang mereka menghargai siapa yang menghargai diri sendiri dengan mematuhi peraturan yang ada. Ada video. Sebelum materi selanjutnya ada beberapa video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
karena ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren,
jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Ya, Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke, kita sudah melihat tayangan bersama-sama. Tayangan tersebut saya merasa itu semua ada di diri saya. Saya pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. 5 tersebut pernah saya jalani dan insya Allah akan berusaha menjadi posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Saya terus terang semua dari 5 posisi itu saya pernah melakukannya bagi diri saya. Mungkin Bapak Ibu guru hebat semua mungkin sudah dari posisi manajer karena ada pengalaman. Kalau saya masih terus terang sekali saya masih melaksanakan 5 posisi kontrol tersebut. Kita akan ke segitiga restitusi tayangan satu lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan
dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3.
kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, Bapak Ibu, itu adalah penerapan segitiga restitusi yang berhubungan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu menyangkut dengan konsep disiplin identitas sukses. Kalau hukuman itu konsep identitas gagal. Ini lebih jelasnya nanti ada di PMM budaya positif, itu dikupas jauh lebih jelas lagi. Dalam konsep disiplin ini ada hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman dalam waktu panjang, dan korban mendapatkan ketidakadilan, anak akan merasa tersakiti. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Di sini tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, anak atau murid dibuat tidak nyaman. Adapun restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti sehingga murid mendapatkan penguatan. Di sini konsep disiplin dalam pendekatan restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada perbedaan analisis kasus. Contohnya murid tidak mengerjakan PR. Dalam hukuman, guru memberikan pada murid mengelilingi lapangan atau marah dengan nada yang lebih tinggi. Kemudian yang konsekuensi, guru mempersilahkan murid mengerjakan PR-nya pada jam istirahat, atau guru memberi tugas lainnya agar murid mentaatinya. Sedangkan dalam restitusi, guru membahas keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya untuk
kebersamaan-kebersamaannya dan mencari pemecahan masalah bersama. Di sini guru terbuka dan murid saling menghargai. Dalam posisi kontrol guru tadi yang sudah kita lihat dalam video, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita harus berefleksi ada di posisi mana kita ini sebagai guru. Oke, di sini contohnya penghukum. Contoh, murid kita tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Di sini kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan depan atau membuat barisan baru. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak sudah memperingati kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Teman, kalau dalam posisi teman, ayo dong yang tertib, tolong bantu ibu bapak sekali ini saja, tidak apa-apa salah. Tapi buat ibu, tetap kamu membuat ibu bangga. Dalam pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi sekolah. Itu ya, beli atribut di koperasi sekolah. Nah, kalau manajer, kita menanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu, kemudian kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan di kelas ini sesuatu yang kesepakatan yang dibuat oleh bersama. Keyakinan kelas ini ada di aksi nyata dalam PMM membuat paling sederhana adalah membuat keyakinan kelas. Jadi kita contoh kasusnya mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara, atau mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker, cuci tangan, dan menggunakan sabun pada saat berhenti. Untuk keyakinan kelas ini, apabila ada yang mau formatnya, saya ada. Di sini bagaimana membentukkan keyakinan kelas. Di sini lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu kalimat positif, dibentuk dalam bentuk positif sedikit saja, tidak banyak-banyak agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah wajib terlibat untuk keyakinan kelas. Di sini ada rasa hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Dalam segi tiga restitusi, seperti dalam video yang tadi kita lihat, ada menstabilkan identitas, di mana kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, di semua perilaku memiliki alasan, serta menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Diharapkan dengan keyakinan kelas ini kita bisa membuka motivasi internal bukan dari eksternal. Demikian dari saya untuk disiplin positif ini, seperti dalam standar nasional pendidikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sehingga menjadi amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali Bapak Ibu Guru atas waktu yang telah disempatkan untuk diseminasi budaya positif ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.